Baiklah, di sini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara mendayagunakan data yang ada laporan perbankan Indonesia atau statistik perbankan Indonesia (SPI). Caranya adalah Anda buka terlebih dahulu situsnya OJK melalui laman JFS ya, dan selupnya harus JFS juga. Nah, kemudian yang kita akses adalah di sini ada berbagai jenis bank yang dapat kita ketahui bersama. Bank umum konvensional, ada unit syariah, ada bank umum syariah, kemudian ada bank perkreditan rakyat konvensional, dan bank syariah, BPR syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah ya. Kemudian nanti kita akan melakukan akomodasi data pada khususnya pada data tahunan ya. Apabila kita menilai data tahunan, sebaiknya kita gunakan data bulanan di akhir periode ya, yaitu periode Desember ya, tahun terakhirnya tahun 2019 katakan seperti itu ya. Kemudian kita drop nama-nama banknya. Di situ ada bank swasta nasional, mungkin ada bank muamalat. Kita tekan raca ya, dan laporan laba rugi, sehingga nanti kita akan tampilkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka datanya bisa kita ambil ya, sebetulnya ya. Kita ambil, ada masing-masing komponennya, ada aset, kemudian ada liabilitas ya, kemudian ada ekuitas ya, kemudian yang terakhir di sini ada pendapatan dan beban. Nah, kalau kita akomodasi lebih dahulu, biasanya poin-poin penting yang ada di perbankan itu ada dua. Yang pertama ada dana pihak ketiga sebagai biaya rata-ratanya, kemudian pinjaman sebagai penerimaan rata-rata. Nah, oleh karena itu di sini kita harus mengakomodasi dua data itu. Sebaiknya kita akan cari terlebih dahulu data dana pihak ketiga pada sisi aset atau dari sisi equity ya, dimana equity nanti ada beberapa informasi seperti setoran ya, dana simpanan, ada berupa tabungan ya, wadiah gitu ya, investasi, liability kepada Bank Indonesia, liabilitas kepada bank lain, dan seterusnya. Ini merupakan komponen utama dalam dana pihak ketiga. Jadi kalau kita mau cari, bisa cari liabilitas di sini ya. Liabilitas ini sudah ada dana investasi, atau di sini Anda langsung masuk ke sini, masuk ke dana pihak ketiga ya. Coba kita cari dana pihak ketiganya ya. Di sini dana pihak ketiganya ada dana simpanan, dana investasi. Nah, ini bisa Anda masukkan ya sebagai dana pihak ketiga. Nah, ini dana pihak ketiganya ya. Kemudian apakah ada dana pihak ketiga yang lain seperti seperti dana dari Bank Indonesia? Nah, ini berarti kemungkinan juga ada ya. Kalau kita naik ke atas ya, pembiayaan atau penyaluran dana itu berupa apa saja sih sebetulnya ya. Kita cari dulu. Di sini ada pembiayaan ya, bagi hasil mudorobahnya sekian, musyarakahnya sekian, biayaan sewanya sekian gitu ya. Jadi kita bisa cek di sini nanti ya. Jadi ada semacam pengelolaan dana setelah kita punya dana pihak ketiga ya. Nah, kalau piutangnya lebih kecil ya, piutang ini dana yang disalurkan lebih kecil daripada dana pihak ketiga, maka implikasinya dia akan mengalami kerugian karena dananya lebih besar daripada yang dibiayakan atau yang dibelanjakan kepada masyarakat ya. Jadi harapannya bank itu punya dana yang lebih besar. Nah, caranya adalah kita bisa unduh dulu ya. Kita bisa unduh dulu datanya dalam bentuk Excel. Kemudian nanti di sini juga sama, kita bisa unduh dalam bentuk Excel ya. Ya. Nanti kalau sudah, kita akan buka datanya menggunakan Excel.
Kemudian nanti kita akan klasifikasikan, ya, klasifikasikan ke dalam bank sebelumnya, bank yang sudah terdata, ya. Ini contohnya piutang murabahah, margin murabahah yang ditangguhkan. Kemudian ada piutang istinya dan seterusnya. Nah, ini masing-masing punya nilai. Nilainya kalau kita tulis di sini kan ada tulisan di sini ya, ada 14 juta. Kemudian untuk pembiayaan hasilnya juga, pembiayaan bagi hasilnya juga 14 juta. Artinya di sini biaya yang disalurkan, ya, yang disalurkan atau pembiayaan itu adalah sama dengan 14 juta yang di sini ditambah dengan 14 juta yang di sini. Nah, ini berarti 29 juta, ya. Itu 29 juta. Pembiayaan sewa. Nah, ternyata masih ada biaya sewa, penyertaan dan seterusnya ini. Oh, ternyata ada, ya. Nah, ini kalau kita cek di sini nilainya nggak terlalu gede, ya, tapi kita jumlahkan juga karena ini juga komponen, gitu ya. Mana yang ini? Mana tadi ya, pembiayaan sewa ini, ya. Nah, ini salah satu contohnya. Berarti nanti jadinya 29. Kemudian DPK, ya. Dana pihak ketiga. Berapa dana pihak ketiganya? Di sini kita cari di komponen liability. Dana simpanan wadiahnya 7 juta. Ya, 7 juta itu dapat dari 2 ditambah 4. Nah, ditambah dengan investasi non profit non sharing, giro tabungan deposito. Nah, ini juga Anda bisa masukkan, nanti hasilnya akan kelihatan. Oh, ternyata 40 juta dana pihak ketiganya, ya. Dana pihak ketiganya ada 40 juta. Nah, sementara untuk apalagi sih sebetulnya yang bisa dilibatkan di aset? Ternyata asetnya cuman berapa ini? Total aset 50 juta, ya. Sementara total equity liability ada 50 juta. Nah, ini berarti ada komponen yang lain yang belum dimasukkan, ya, ke dalam pembiayaan. Apa saja komponen pembiayaan yang belum ada? Kita cari dulu. Ya, apakah ada di sini? Ya, piutang tadi 14 juta, kemudian ada pembiayaan bagi hasil 14 juta, kemudian ada pembiayaan sewa sekian, kemudian penyertaan, ya, tagihan ekspektasi tidak, ya. Surat berharga yang dimiliki ini bukan dana pihak ketiga, bukan penyaluran, ya. Yang penyaluran seperti itu. Nah, saya rasa itu yang bisa dimasukkan sebagai penyaluran dan dana pihak ketiga. Ini dinilainya jomplang. Kalau kita cari berapa ini? Maaf, sama dengan, ulangi. Ini nilainya 10 juta. 10 juta ini tidak disalurkan kepada bank lain atau kepada pihak lain, gitu ya. Nah, ini berarti kita bisa checking dari data laporan keuangannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain, seperti mungkin kita buka ini, ya, buka yang neraca laba rugi. Ya, ini tadi laporan neracanya. Kita buka yang laporan laba rugi. Ya, kita enable editing. Nah, ini sebetulnya juga relatif lebih banyak, ya, karena di sini ada pendapatan penyaluran dana, pendapatan dari piutang, pendapatan bagi hasil, kemudian ada valuta asing, pendapatan dari bagi hasil, ya, bagi hasil dari dana investasi, dari distribusi bagi hasil, ya kan. Nah, ini sebetulnya kita punya dua pendapatan margin bunganya itu adalah pendapatan penyaluran dana, ya, pendapatan dari piutang, pendapatan dari bagi hasil, valuta asing bagi hasil, ya, dan lainnya. Ini valuta asing ternyata masuk, ya kan, masuk ke dalam penghitungan, ya. Berarti kita cek dulu di sini valuta asing ada nggak di dalam sini. Kalau ada, ya berarti dia masuk, gitu ya. Kalau ada valuta asing, ya, tidak ada valuta asing, ya, pembiayaan sewa ya adanya. Saya cari valuta asing. Ya, jadi seperti itu, ya, kurang lebih. Kalau kita cek lagi,
Di sini nilainya valuta asingnya ada ini. Pendapatan dari piutang berarti sekitar sekian ya pendapatannya ya dari piutang ya. Berarti kita jumlahkan kalau pendapatan bunga. Ini berarti pendapatan bunga, ada pendapatan non bunga. Ya, pendapatan non bunga ini berarti kalau pendapatan bunga ini adalah pendapatan penyaluran dana. Ini bisa kita sebut pendapatan bunganya. Nah, berarti kalau pendapatan non bunga itu adalah pendapatan dari sisi beban operasional setelah penyaluran dana. Pendapatan dan beban operasional setelah dana. Di sini ada pendapatan operasional ya, operasional lainnya. Nah, ini juga bisa Anda masukkan. Karena komponennya sudah ada di sini 956, berarti di sini kita bisa tulis non bunganya adalah sekitar 956. Nah, ini pendapatan bunga. Kemudian ada beban bunga, beban bunganya berapa? Di sini macam-macam ya. Beban bunganya macam-macam juga. Kalau kita bisa lihat hasilnya beban operasional ya, beban operasional di sini. Ada beban bunga berupa beban operasional, ada beban tenaga kerja, ada beban promosi. Nah, macam-macam ya. Nah, itu nanti kita bisa estimate dari nilai itu. Nah, ini monggo bisa di recheck lagi nanti. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu caranya untuk menentukan dana pihak ketiga dan menentukan saluran dana yang disalurkan ya, seperti itu. Mungkin saya rasa itu teman-teman. Selamat mencoba untuk menyelesaikan SPI, Statistik Perbankan Indonesia.